Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6684 Sang Pengkhianat. 6 penatua terhormat, Baili Sukong telah datang sekalian untuk meminta audiensi. Namun saat itu juga, suara Baili Sukong terdengar dari luar. Biarkan dia masuk. Setelah mendengar kata-kata Ting Yun, 6 tetua dari faksi netral itu berpura-pura sangat lemah dan terkulai di tempat duduk mereka. Gerbang itu terbuka, dan Baili Sukong melangkah masuk ke dalamnya. Tuan-tuan sekalian, saya sungguh menyesal bahwa permintaan saya agar Anda mengaktifkan kekuatan yang dianugerahkan oleh Dewa Penjara telah menyebabkan Anda menderita luka fisik. Ini adalah air suci yang telah saya siapkan untuk terobosan saya. Air ini akan membantu menyembuhkan luka-luka para pria. Baili Sukong melangkah maju, memegang 6 botol giok yang indah di tangannya. Setidaknya kamu sudah mencurahkan hatimu ke dalamnya. Lieshan mengulurkan tangan dan meraih botol giok itu terlebih dahulu, tetapi setelah membukanya, dia memeriksanya dan, karena tidak menemukan sesuatu yang aneh, meminum semuanya dalam sekali teguk. 5 lainnya, seperti Lieshan, mengamati isi botol sebelum meminumnya. Baili Sukong, kau sudah bertarung melawan kedua wanita itu. Bagaimana menurutmu kekuatan tempur kedua teman Chu Feng? Chang Li bertanya. Mereka sangat kuat, tetapi mereka hanya mengandalkan fakta bahwa 6 penatua itu terluka. Jika 6 penatua itu tidak terluka, mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali. Inilah yang dikatakan Baili Sukong. Tapi pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa sebelumnya, ketika mereka melihat kita, mereka hanya bisa lari, tetapi sekarang mereka bisa menghadapi kita secara langsung? Tingkah pertumbuhan yang sangat mencengangkan. Lain kali, akankah kita mampu menghadapi mereka? Chang Li bertanya. Itulah mengapa kita perlu mengaktifkan artefak suci sesegera mungkin. Selama kita bisa mendapatkan kekuatan artefak suci, mereka tidak akan menjadi sesuatu yang perlu ditakuti, kata Baili Sukong. Apakah kau begitu yakin bahwa memperoleh kekuatan artefak suci akan memungkinkanmu untuk melampaui bakat para junior itu? Chang Li membalas dengan sebuah pertanyaan. Tuan Chang Li, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah kau begitu kurang percaya pada sekte penjaraku sehingga bahkan dengan kekuatan artefak suci, kau tidak berpikir sekte penjaraku dapat mengalahkan yang disebut aliansi klan Chu? Baili Sukong balik bertanya. Kita belum mengetahui sepenuhnya kekuatan artefak suci itu, tetapi kita telah menyaksikan bakat Chu Feng dan yang lainnya. Kita semua tahu betapa sulitnya meningkatkan kultivasi kita di alam dewa surgawi. Jika bukan karena bayi penjara di dalam diri kita dan metode kepala penjara sebelumnya, kita tidak akan mampu meningkatkan kultivasi kita di alam dewa surgawi. Tapi lihatlah gadis-gadis itu, meningkatkan kultivasi mereka di alam dewa surgawi sangat mudah bagi mereka. Tapi bakat mereka mungkin semuanya lebih lemah daripada Chu Feng, kan? Jika Chu Feng suatu hari nanti mencapai alam dewa surgawi, aku benar-benar tidak tahu apakah sekte penjaraku mampu menghentikannya. Ting Yun menghela nafas. Baili Sukong sudah lama tidak menyukai Chang Li. Namun, dia tetap menghormati Ting Yun, dan ketika dia melihat Ting Yun mengatakan hal yang sama, ekspresinya berubah menjadi terkejut karena akhirnya dia menyadari bahwa Ting Yun kemungkinan besar juga berada di pihak Chang Li. Tuan Ting Yun, apakah Anda bermaksud mengubah musuh Anda menjadi teman Chu Feng? Baili Sukong bertanya, sengaja menyebut kalian untuk menguji apakah 6 tetua dari faksi netral itu bersatu. Dari sudut pandangnya, apa yang dilakukan Chu Feng bukanlah hal yang tidak dapat dipahami, tetapi demi masa depan sekte penjara,
Akan jauh lebih baik jika Chu Feng dan orang-orang sepertinya berteman daripada bermusuhan, kata Ting Yun. Jadi begitulah keadaannya. Mendengar itu, Baili Sukong tiba-tiba tersenyum getir. Tepat setelah itu, dia tiba-tiba menyerang, membanting telapak tangannya ke arah Ting Yun. Namun, Ting Yun melambaikan lengan bajunya dan menangkis serangan telapak tangan Baili Sukong dari jarak jauh. Baili Sukong, apakah kau mencoba memberontak? Melihat ini, Lie Shan, Chang Li, dan yang lainnya segera berdiri dan melepaskan aura masing-masing yang langsung menyelimuti seluruh aula. Tuan-tuan, apakah Anda benar-benar berpura-pura terluka? Demi melindungi pelarian Chu Feng, mereka lebih memilih menutup mata terhadap kematian anggota sekte penjara saya. Kalian semua benar-benar hebat. Baili Sukong berbicara lagi, suaranya dipenuhi dengan gigi terkatup dan kebencian yang tak terbatas. Pada saat itu, orang-orang tersebut menyadari bahwa dalam kemarahan mereka telah mengungkapkan fakta bahwa mereka tidak terluka. Mengapa kalian semua begitu melindungi Chu Feng, orang luar? Hanya karena bakatnya? Apakah kalian semua sudah lupa bagaimana dia menghina sekte penjara saya dan kejahatan keji apa yang telah dia lakukan? Kalian tidak hanya tidak membencinya, tetapi kau sebenarnya ingin Chu Feng dibawa ke sekte penjaraku? Apakah otak kalian sudah membusuk semua? Aku sangat menghormatimu, namun kau mengabaikan keselamatan sekte penjara dan malah ingin mengundang serigala ke dalam rumah. Apakah kamu menghormati kepala penjara? Baili Sukong semakin gelisah saat berbicara, dan pada akhirnya berubah menjadi cercaan. Pada saat itu, Chang Li dan yang lainnya tanpa sadar menatap Dongfang Hansong. Bagaimana Baili Sukong bisa mengetahui hal-hal ini? Kecuali jika Dongfang Hansong yang memberitahu mereka. 6 penatua, jangan salahkan aku. Demi sekte penjara, Hansong tidak punya pilihan selain berkorban. Chu Feng tidak boleh bergabung dengan sekte penjara, dia harus mati. Setelah Dongfang Hansong selesai berbicara, dia benar-benar membuat segel tangan, dan Baili Sukong pun membuat segel tangan yang sama. Sesaat kemudian, kobaran api merah muncul dan menyebar dari keduanya. Dalam sekejap mata, formasi besar lainnya terbentuk. Sistem perampasan hak bayi di penjara? Merasakan kekuatan formasi yang menyerang tubuh mereka, Chang Li dan yang lainnya langsung diliputi amarah. Karena mereka tahu bahwa kekuatan formasi ini dimaksudkan untuk melucuti kekuatan batin mereka, Baili Sukong dan Dongfang Hansong berani menggunakan metode kejam seperti itu terhadap mereka. Itu jelas berarti mereka memang ditakdirkan untuk dibunuh. Namun, tepat ketika mereka hendak melawan balik, mereka merasakan darah dan energi mereka melonjak di dalam diri mereka, dan sesaat kemudian mereka merasa seolah-olah tubuh mereka akan meledak. Mereka langsung roboh ke tanah, benar-benar tak berdaya. Kau benar-benar meracuniku? Ting Yun adalah orang pertama yang bereaksi sambil menunjuk ke Dongfang Hansong. Mereka telah memeriksa air suci yang diberikan Baili Sukong kepada mereka dan mendapati bahwa air itu sama sekali tidak beracun, tetapi yang beracun adalah ramuan Dongfang Hansong. 6 penatua, jika kita tidak menggunakan beberapa trik, bagaimana mungkin kita bisa menandingi kalian? Sebagai bentuk kesopanan, seharusnya saya tidak melakukan itu. Tapi demi sekte penjara, aku harus melakukan ini. Pikiran dan keputusanmu saat ini jelas bertujuan untuk menghancurkan sekte penjara, membuatmu tidak berbeda dengan pengkhianat. Aku tidak bisa membiarkan masa depan sekte penjara hancur karena ulahmu. Adapun kekuatanmu, biarlah kami mewarisinya,
dan biarlah kami mengenalikan masa depan sekte penjara." Saat Dongfang Hansong berbicara, mantra yang diucapkannya berubah, dan 6 penatua faksi netral itu tidak hanya mengalami distorsi wajah, tetapi tubuh mereka juga mulai berputar. Sebuah kekuatan dahsyat, bercampur dengan aura bayi penjara, dilepaskan secara liar dari tubuh mereka, memasuki Baili Sukong dan Dongfang Hansong masing-masing. "Dongfang Hansong, kami baru saja membicarakan sesuatu denganmu, mengapa kau?" Chang Li terbaring lemah di tanah, matanya dipenuhi kebencian dan kebingungan yang lebih besar. Jelas sekali itu adalah diskusi dengan Dongfang Hansong. Jika dia tidak setuju, dia bisa saja menyatakannya. Mereka tidak pernah mengatakan apapun tentang perlunya merekrut Chu Feng. Di luar dugaan, Dongfang Hansong begitu kejam sehingga ia langsung membunuh mereka. Bertahun-tahun lamanya perasaan itu terpendam, dan kau sama sekali tidak peduli. Di bawah formasi besar itu, tidak lama kemudian, Chang Li dan yang lainnya tidak hanya kehilangan seluruh kultivasi mereka, tetapi juga pingsan. Pada saat itu, hampir semua rambut mereka telah rontok dan mereka selemah 6 mayat kering. Mereka yang mengkhianati klan mereka akan dihukum mati. Saat Baili Sukong berbicara, dia menghunus senjata sucinya, sebuah pedang besar. Dan kultivasi kita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.